Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hati
padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntunku. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku. Kekuatanku, perlindunganku, kota bentengku. Oh, tempat pelarianku. Haleluya. Hujan hatiku, bila ku pandang keindahanmu, bila ku pandang kemuliaanmu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinarmu. Ku senang lakukan kehendakmu, kasih-Mu menguasai hidupku. Bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, oh
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Tetapi sebelum saya bagikan rema dari pembacaan Alkitab yang saya lakukan, saya mau sampaikan sedikit peringatan untuk kita. Tetapi peringatan ini penting untuk kita perhatikan. Dan seingat saya, peringatan semacam ini juga saya sudah pernah bagikan 1-2 kali di waktu-waktu yang lalu. Tetapi saya akan terus ingatkan lagi manakala perlu, supaya menjadi peringatan untuk kita semuanya gitu ya. Nah, jadi sebagaimana dari awal saya membangun kekristenan saya dan juga membangun pengajaran di dalam pelayanan ini 100% atau seutuhnya itu berdasar dari firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu harus menjadi pondasi yang utama bagi setiap kita untuk membangun kekristenan kita. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan di kitab Timotius katakan menjadi pengajar bagi kita, dan juga perhatikan ini, menuntun kita ke dalam kebenaran. Lalu ditegaskan juga dalam Alkitab bahwa segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Mimpi, penglihatan, nubuatan itu alkitabiah ya. Perhatikan kata-kata saya bahwa mimpi, penglihatan, nubuatan itu alkitabiah. Alkitabiah itu maksudnya bahwa itu ada di Alkitab, tertulis di Alkitab sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mimpi, penglihatan, dan nubuatan itu harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Artinya seturut dengan firman Tuhan apa enggak gitu. Sebab orang yang membagikan mimpi itu kan manusia. Dan manusia itu bisa salah. Makanya kita harus uji seturut dengan firman Tuhan. Mimpi dan penglihatan dan nubuatan yang disampaikan orang itu harus diuji. Apalagi kita di sosial media sekarang tidak mengenal secara langsung orang-orang yang menyampaikan itu. Maka kita harus uji dengan firman Tuhan, bahkan juga kita bisa doakan gitu kan. Nah, hal ini penting untuk saya sampaikan lagi supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan, dengan mudahnya mempercayai apa yang disampaikan orang-orang di media sosial dengan membawa nama Tuhan gitu ya. Sebab kita harus hati-hati. Orang membawa nama Tuhan itu bisa saja atas keinginan sendiri. Bahkan bisa ditunggangi oleh si jahat gitu. Jadi betul-betul harus mengetahui firman Tuhan dengan benar, sehingga bisa memfilter mana yang seturut firman Tuhan, mana yang tidak. Nah, sebagai contoh, saya sebetulnya tidak pengen menyampaikan hal ini, tetapi karena keperluan, maka dengan damai sejahtera saya akan sampaikan sekarang gitu.
di waktu-waktu yang lalu eh, saya punya keberatan hati tentang eh, hal-hal ini, tapi saya belajar untuk menahan diri supaya saya tidak eh, tidak jatuh dalam kesombongan atau bahkan menghakimi. Nah, maka pada saat ini juga saya akan menyembunyikan inisial dari tokoh tersebut supaya tidak jatuh dalam penghakiman gitu ya. Jadi saya hanya eh, menyampaikan perihalnya saja atau soalnya saja gitu ya. Nah, yang pertama ada seorang oknum hamba Tuhan yang memberikan pendapat di YouTube. Beliau ini berkata bahwa kalau nah ini terkait perkara, saya sih belum nonton perkara yang video yang yang membicarakan tentang seorang oknum hamba Tuhan yang belum lama ini meninggal. Sorry, katanya rohnya gentayangan di neraka gitu ya. Nah, saya belum tonton video itu, tetapi saya jadinya tahu ketika si oknum hamba Tuhan yang saya katakan ini berkata seperti ini. Lah, kalau ada orang yang eh, eh, berkata bahwa pendeta tersebut ada di neraka, berarti dia udah mati dong, udah di neraka dong, nggak bisa lagi keluar, berarti kan ya. Nah, sementara kan kita tahu bahwa hal-hal rohani, hal-hal rohani itu adalah hal-hal spiritual gitu kan. Seperti kita percaya tentang penglihatan sorga dan neraka. Itu kan Tuhan membawa rohnya, mengubahkan orang itu. Tuhan eh, me- membawa roh orang itu mengunjungi sorga, mengunjungi neraka gitu. Dan saya soal penglihatan ini saya percaya 100% gitu. Sama seperti yang dialami oleh Paulus, dia memiliki penglihatan. Nah, ketika Paulus me- me- mendapatkan penglihatan kan, toh juga Paulus masih hidup kan di bumi ini gitu. Jadi apa yang dikatakan hamba Tuhan ini eh eh, jadi dia membela gitu ya. Jadi dari video itu saya eh, tahu bahwa oknum hamba Tuhan yang berbicara ini pernah ketemu dengan almarhum oknum hamba Tuhan yang belum lama meninggal gitu kan. Nah, itu kan jadinya kalau kadang-kadang dan bahkan terlalu sering kita kemudian memberikan pendapat yang tidak objektif eh, ketika kita memberikan pendapat terkait dengan orang-orang yang kita kenal atau mungkin yang memiliki hubungan baik dengan kita gitu kan. Nah, jadi eh, yang saya mau katakan adalah sekalipun ada oknum hamba Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dibawa ke surga atau ke neraka, manusia itu punya sisi yang bisa salah gitu. Jadi maksud saya adalah sekalipun Tuhan pakai dia, tapi manusia itu bisa salah. Nah, itu kenapa bahwa kita harus punya pondasi firman Tuhan untuk menguji. Lalu selain pondasi firman Tuhan adalah kita harus punya kedekatan intimacy with God yang bisa mengerti oleh damai sejahtera. Ini nggak menimbulkan damai sejahtera, gitu kan? Nah, jadi saya mau katakan ini bukan berarti me- me- mengungkapkan kekurangan oknum hamba Tuhan tersebut. Yang poinnya adalah yang saya mau katakan kepada kita bahwa manusia itu bisa salah, sekalipun dia pernah mengalami hal-hal yang supranatural dengan Tuhan. Contohnya aja lah yang belum lama saya sudah sampaikan tentang Salomo. Salomo udah ditulis di Alkitab 2 kali dia ditemui oleh Tuhan. 2 kali eh, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Tapi toh juga dia bisa menyimpang. Ngerti kan ya? Jadi sekalipun oknum hamba Tuhan ini mungkin para sahabat atau saudara juga dengarkan video yang saya katakan gitu ya.
tidak serta-merta kita percaya 100% dengan apa yang disampaikan, sebab manusia itu bisa salah. Nah, kembali kepada dasar firman Tuhan dan juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi yang saya mau katakan adalah jangan sampai ada orang-orang yang membuat konten di luar sana demi nama Tuhan, entah dalam menyampaikan pesan gitu ya, begitu beraninya. Kita ketika melihat itu harusnya selain dasar firman Tuhan, kita bisa memiliki damai sejahtera yang bisa menilai ini dari Tuhan apa bukan gitu kan. Lalu contoh lain, uh, ada juga oknum hamba Tuhan yang ternama sekarang yang yang uh, diikuti banyak orang gitu ya di media sosial. Pengajarannya ada kesamaannya dengan kita gitu ya, tentang kekekalan, tentang kekudusan hidup, tentang uh, 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 mempersiapkan kekekalan gitu ya. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya dengarkan video beliau tentang tanya jawab gitu ya. Lalu ada seorang yang menanyakan tentang uh, cara-cara uh, melakukan hubungan suami istri yang uh, yang dia lakukan gitu ya. Dan konon yang dipertanyakan ini adalah salah satu yang diperingatkan pada rekomendasi video. Kalau para sahabat baca baik-baik dan juga saudara baca baik-baik di grup TRCM Facebook tentang dosa seksual, itu kan ada cara-cara yang tidak seturut dengan firman Tuhan gitu ya. Apa kata firman Tuhan tentang hidup? Itu kekudusan hidup, kekudusan hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh, juga kekudusan dalam pernikahan kan. Dalam video pengajaran tanya jawab itu, beliau itu berkata bahwa oh nggak apa-apa dengan oral seks katanya. Saya minta maaf, saya tidak sedang uh, membahas ini sebetulnya. Saya mau detail katakan ada videonya dikatakan bahwa oh itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa karena itu menunjukkan uh, si istri ini besar cintanya pada suaminya. Kalau kita udah ngerti firman Tuhan, kita udah punya kedekatan sama Tuhan, kita akan ngerti seperti firman Tuhan katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang benar, bahkan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita udah intim sama Tuhan, kita mestinya paham oleh hikmah Roh Kudus, ini yang berkenan, ini yang enggak gitu. Saya aja berpikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu kan ada peruntukannya. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, untuk makan dan minum, ya, kemudian juga telinga untuk mendengarkan hal yang baik mestinya, mata untuk melihat yang baik mestinya, yang benar, justru mulut juga untuk memuji Tuhan gitu ya, dijabarkan lagi. Nggak mungkin mulut dipakai untuk hal yang tidak sepantasnya gitu. Nah, apa yang saya mau katakan lagi di sini, selain tokoh yang sebelumnya, tokoh ini pun saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh bahkan yang melayani Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu bisa salah gitu. Saya aja menilai, membayangkan hal seperti itu pun sudah nggak elok gitu ya. Tidak elok walaupun dalam hubungan suami istri yang diberkati secara resmi, yang suami istri yang syah gitu ya, bukan berarti kemudian melakukan hubungan suami istri dengan cara yang tidak kudus gitu. Nah, lagi-lagi saya sembunyikan inisial uh, oknum hamba Tuhan ini. Saya hanya masuk pada materi untuk membuat kita mengerti. Jangan menerima dengan mentah-mentah, menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Sedangkan orang yang
tadi yang pertama, hamba Tuhan itu udah mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman supranatural dengan Tuhan, tapi saya pikir masih ada perkataannya yang agak tidak sesuai karena dia berpendapat terhadap orang yang dikenalnya. Kan itu bisa nggak objektif. Lalu oknum hamba Tuhan besar ini juga masa sih eh, eh, oral seks itu sah-sah saja dalam keluarga? Kan tidak, saya aja membayangkan itu nggak pantas. Bahkan orang yang nggak kenal Tuhan pun mestinya tahu bahwa itu kan cara-cara yang dari neraka. Tapi kata beliau boleh-boleh saja, sah saja. Itu menunjukkan si istri punya cinta yang besar, eh, yang eh, yang berapi-api atau apa istilahnya, yang menggebu-gebu kepada suaminya. Itu kan tidak pantas gitu. Nah, apalagi di sana ada orang-orang yang menyebut pesan Tuhan atas nama ini, yang pakai istilah yang menyebut sampai kayak biar agak-agak gimana gitu ya, memanggil Yesus dengan Yesus Hamashiach lah, yang Elohim, yang uh, uh, Yahweh, yang macam-macam gitu ya. Jangan semudah itu menelan mentah-mentah apa yang disampaikan di luar sana, sekalipun atas nama Tuhan. Saya sangat menyederhanakan perjalanan dan praktek kekristenan saya. Saya hanya mau semua cek dengan sesuai firman Tuhan. Lalu kalau kita berdoa, sekalipun Tuhan tidak berbicara audible, tapi damai sejahtera itu ada di hati. Di dalam hati ini akan ada keberatan ketika menyaksikan sebuah video yang tidak berasal daripada Tuhan, yang tidak uh, yang tidak seturut dengan firman Tuhan gitu. Makanya selain pengertian tentang firman Tuhan, kita harus punya kedekatan. Kita ketika kita berdoa, kita harus bisa tenangkan roh, jiwa dan tubuh kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat pengertian daripada Tuhan gitu. Jadi sederhana saja menurut saya. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan uh, dekat gitu ya, maka kita akan mudah mengenali segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan atau bukan gitu. Sama seperti yang terbaru ini gitu ya, ada sebuah video yang saya saksikan, ada seorang ibu gitu yang aneh-aneh gitu ya. Saya melihat videonya aja dari menit pertama, menit kedua, terus kemudian saya coba skip-skip gitu ya. Aneh sekali gitu ya. Uh, uh, kadang kadang-kadang seperti orang menilai seperti orang yang dikuasai roh gitu ya, roh yang lain gitu maksudnya, bukan dari Roh Kudus gitu. Jadi jangan semudah itu menerima. Boleh dijadikan peringatan, seperti saya, channel yang sudah pernah saya bagikan itu juga channel dari luar. Nah, nggak semua saya terima gitu, sebab pesaksi-pesaksi yang dimasukkan dalam channel itu kan juga sama, kita harus uji gitu. Ada dasar firmannya nggak? Kalau nggak ada dasar firmannya, yang gak usah diterima gitu. Nah, yang terbaru ini juga saya dengarkan tentang peribadatan, dari channel luar sih, yang kok kayaknya uh, dia bersaksi, tiba-tiba dia katanya seorang artis yang dikenal karena perilaku buruk, tiba-tiba dalam perjalanan terus Tuhan menunjukkan dirinya apa ya, kemarin juga kan saya katakan bahwa Tuhan juga memakai semua orang, bahkan orang-orang yang biasa gitu ya. Tapi kembali tadi saya katakan ini sih, sesederhana bahwa kita harus punya roh, yang kemampuan untuk membedakan roh ini dari Roh Kudus apa bukan gitu. Dan sesederhana apakah damai sejahtera ada ataukah ada keberatan di dalam hati kita, itu jangan jangan diabaikan gitu ya. Maka yang saya mau katakan, uh, selain dasar firman Tuhan harus diuji semuanya, lalu kita harus pastikan kedekatan sama Tuhan gitu ya. Kedekatan sama Tuhan sehingga kita bisa membedakan ini dari Tuhan apa enggak. Ini membawa damai sejahtera atau ada keberatan hati gitu ya. Jadi jangan mudah. Nanti ini menyangkut pondasi kekristenan loh. Kalau begitu gampangnya di mengiyakan, menerima dengan bulat-bulat apa yang disampaikan di luar sana atas nama Tuhan lah, pesan dari Tuhan, saya lihat harusnya dengan melihat secara awal saja itu sudah langsung ada dua, damai sejahtera, motivasi, atau keberatan hati, atau malah ketakutan gitu. Itu harus bisa dibedakan.
Nah, saya selaku orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan ini harus uh, uh, bertugas untuk mengarahkan, untuk membenarkan, semakin menuntun kita supaya pondasinya udah firman Tuhan aja. Lalu kemudian kedekatan sama Tuhan itu yang harus terus diperkuat. Bukan mengkonsumsi konten-konten di luar sana yang mengatasnamakan Tuhan gitu. Sebab si jahat bisa tunggangin mereka gitu ya. Nah, itu yang saya mau katakan. Tapi kalau tetap memilih percaya begitu saja, ya saya sudah memperingatkan. Pilihan itu di tangan kita masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, uh, sorry. Itu pesan yang penting yang saya mau sampaikan di awal untuk menjadi perhatian kita semuanya. Yang selalu saya mau tekankan adalah bangun bangun kedekatan sama Tuhan. Jangan uh, anggap sepele, berdiam diri di hadapan Tuhan. Lalu merenungkan firman Tuhan itu yang harus fundamental gitu. Karena saya percaya juga kalau suatu saat nanti uh, firman Tuhan bisa hilang, dan kalau kita tidak punya cukup bekal, kita bisa di diombang-ambingkan. Kebenaran itu bisa diambil dari kita semuanya gitu ya. Makanya dulu kan saya katakan kalau orang nggak baca Alkitab itu berpotensi untuk tidak selamat sebab dia nggak ada pegangan. Sedangkan yang baca firman aja tapi nggak sungguh-sungguh melakukannya, nggak hidup di dalamnya, itu juga sangat membahayakan gitu. Ya, mari kita sama-sama perhatikan itu. Jadi nggak mudah disodorkan dengan pesan Tuhan yang disampaikan dengan aneh-aneh gitu ya. Saya lihat ibu ini aneh sekali ya. Baru saya lihat menit keberapa, dan nanti kalau ada waktu sih suka saya lihat berapa menit gitu ya. Tapi dari awal aja saya udah melihat aneh sekali, nggak menimbulkan damai sejahtera gitu. Nah, makanya minta sama Tuhan hikmat untuk membedakan roh. Sekali lagi saya katakan, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan kemampuan, hikmat untuk membedakan roh, terutama di akhir zaman ini. Jangan begitu mudahnya percaya. Sebab yang namanya penipuan itu pasti ada, jadi kayak barang tiruan, itu kalau langsung berbeda, dari pengemasan berbeda, nama berbeda, nggak mungkin orang ketipu kan. Nah, justru karena kemasannya itu hampir mirip, nyaris nggak bisa dibedain, bahkan mungkin ingredientsnya, bahan-bahannya, uh, uh, bahan pembuat sebuah produk hampir sama, akhirnya kan ketipu. Itu namanya tipuan gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan, mungkin saja si oknum tersebut menyampaikan juga bawa firman, puji-pujian dulu gitu ya, tapi diselipkan di sana yang namanya kepalsuan, diselipkan di sana ketidakbenaran. Nah, akhirnya karena dia tidak memiliki dasar kebenaran, tidak mempunyai dasar keintiman, akhirnya dengan mudah saja dia diombang-ambingkan. Kan kasihan, sayang sekali gitu. Ya, sekarang saya masuk ke Rema. Kalau Rema kali ini hal yang sederhana tapi uh, penting untuk kita perhatikan. Saya saya katakan ini masih ada keterkaitannya dengan sharing saya sebelumnya. Bagaimana tentang hidup kita gitu ya. Realita hidup kita di hadapan Tuhan. Saya belajar dari teladan Daud gitu ya. Di 1 Tawarikh 19 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu kata Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanum bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Cuma hal sederhana. Jadi aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanum bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Lalu nanti kalau baca pasal ini dengan lengkap, akhirnya kan kemudian oleh hasutan orang-orang yang di sekitarnya, akhirnya kemudian anak daripada uh, Raja Bani Amon ini kan mencurigai utusan Daud. Lalu mereka berbuat yang tidak senonoh terhadap utusan Daud. Lalu raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Nah, dua kasus ini
langsung memberikan saya pengertian bahwa tentang Daud yang konon katanya intim sama Tuhan, suka merenungkan Taurat Tuhan, gitu kan. Eh, dan Alkitab katakan hanya perkara Uria saja yang membuat cacat hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, lewat eh, dua dua kasus ini kemudian teringat pada sikap dan perilaku Daud yang memegang janjinya terhadap keturunan Yonatan, kemudian juga keturunan Saul, ya, kemudian juga yang tidak membalaskan kepada Simei, kemudian juga sikapnya terhadap keadilan terhadap Abigail. Kemudian ada banyak sikap dan perbuatan Daud yang yang me, memberitahukan kita tentang Daud yang sikap dan perilaku hidupnya itu yang takut akan Tuhan, yang hidup jujur, yang memegang persahabatan, yang juga memiliki kasih setia di dalam dirinya, ingat kebaikan orang, kemudian uh, uh, tahu membalaskan yang baik, kemudian uh, uh, ya mungkin kesalehan gitu ya. Nah, praktek hidupnya itu kan semua itu dalam monitoring Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata kecuali dalam perkara Uria. Dan hal-hal yang lain dari praktek hidup Daud itu adalah sebuah praktek hidup yang memang seperti yang dikatakan di Mazmur bahwa aku menjaga hidupku, perkataannya, sikapnya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian di Mazmur 18 ayat 21 berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelat-belit. Belat-belit. Nah, uh, uh, saya mendapatkan pelajaran dan ini menjadi peringatan buat saya dan saya bagikan kiranya menjadi peringatan buat kita adalah supaya seperti yang tadi saya katakan ini masih ada hubungannya dengan apa yang saya bagikan sebelumnya, hal sederhana yang kita perlu perhatikan supaya kita itu tidak memiliki ketimpangan hidup, gak hidup dalam kemunafikan. Kita seolah-olah rohani, kita tahu firman Tuhan, tapi tidak membuahkan hal yang baik. Saya baru dengarkan rema yang disampaikan seseorang yang luar biasa dalam videonya, ini video dari luar negeri, yang berkata bahwa sama seperti pohon ara. Jadi perumpamaan tentang pohon ara ini ada banyak pelajaran. Nah, di dalam pohon ara yang tidak berbuah, akhirnya dikutuk oleh Tuhan, dikutuk oleh Yesus kan, karena dia tidak menghasilkan buah. Kita diibaratkan seperti pohon juga. Kalau kita tidak berbuah yang baik, maka kita akan ditebang. Nah, jadi Tuhan itu tidak bisa dikelabui, Tuhan itu tidak bisa disogok, Tuhan itu kemudian tidak bisa ditipu dengan hal-hal yang kelihatannya uh, kelihatannya uh, uh, kelihatannya dalam pandangan orang kita ini, dan ini menjadi peringatan yang keras buat saya gitu ya, di hadapan orang atau misalnya lewat suara saya seperti ini kelihatannya orang rohani gitu menyampaikan kebenaran, tapi dalam seluruh gerak-gerik kehidupan saya setiap detik, setiap menit, setiap hari tidak menunjukkannya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah buah yang kita hasilkan itu kan baik perkataan kita seperti yang Matius 3 ayat 9 sampai 10 saya bacakan dulu.
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini kan api neraka kan maksudnya. Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Nah, jadi uh, buah dari hidup kita itu apa pada dasarnya? Orang mau lihat buah kita itu dari apa? Bukan dari fisik kita, tapi dari apa yang keluar dari diri kita, yaitu saya golongkan dalam dua bagian, itu perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang terlihat dari perbuatan kita, itu menunjukkan ibadah kita. Perkataan dan perbuatan asalnya dari hati. Hati yang baik akan mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang baik. Tapi kalau tidak terjaga hati kita, maka akan yang keluar adalah kata-kata yang tidak terjaga dan perbuatan yang tidak terjaga. Daud sebagai hasil daripada persekutuannya dengan Tuhan, sebagai bukti daripada dia merenungkan firman Tuhan, sikap hidupnya terjaga kecuali dengan perkara Uria. Nah, itu yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Dia menunjukkan kasih setia. Dia menunjukkan sikap yang adil. Dia orang yang berpegang pada sumpah. Dia berbuat keadilan, dia peduli kepada orang-orang. Sikap dan perbuatannya itu seturut dengan ibadahnya. Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang saya sampaikan hari ini masih ada kaitannya dengan pesan sharing sebelumnya. Dan saya percaya ada penegasan hari ini meyakinkan saya bahwa ini adalah suatu pesan yang penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita beribadah, jangan sampai kita melayani, kita kenal Tuhan, kita kenal kebenaran, tapi perkataan kita dan perbuatan kita tidak seturut dengan firman Tuhan itu. Saya sudah pernah katakan di waktu yang lalu, soal membaca firman, soal berdoa, bahkan melayani itu bukan perkara yang sulit. Tapi bagaimana kita menjadi hidup seperti firman Tuhan itu dengan terus menyalibkan daging, mematikan keinginan kita, kedagingan kita, dan berjalan beriringan atau align with, seturut dengan firman Tuhan itu yang sulit. Berkata-kata sesuai dengan standar firman Tuhan. Berbuat seperti standar firman Tuhan. Itu yang susah, itu yang memikul salib. Makanya tadi saya katakan, kita yang sudah tahu firman Tuhan, yang baca firman Tuhan, yang berdoa, kalau tidak memperselesaikan hidup kita seperti itu, bagaimana kita dalam praktek hidup, dalam perkataan kita, dimulai dari perkataan kita, dan praktek hidup kita tidak seperti orang yang hidup dalam kebenaran, maka itu adalah kemunafikan. Dan itu yang saya mau katakan pada diri saya, sama seperti yang saya katakan sharing kemarin. Bagaimana saya berjuang untuk mematikan kedagingan saya, memikul salib, menyangkal diri untuk saya itu perkataan, perbuatan saya seturut dengan kebenaran yang mengajarkan kebenaran, keadilan, kesucian, kejujuran, supaya tidak ditolak sama Tuhan. Tidak membanggakan pengetahuan rohani, bahkan jabatan pelayanan. Tapi bagaimana perkataan, sikap hidup, perbuatan itu berjalan beriringan seperti kebenaran yang saya sudah tahu. Menghidup kebenaran itu yang paling sulit. Nah, kalau kita gagal melakukannya, yang saya peringatkan pada diri saya sendiri, pasti ditolak sama Tuhan.
Nah, biarlah kita yang udah tahu kebenaran, membaca firman, itu yang lebih kita instruksikan pada diri kita sendiri, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia, konsisten, tidak kompromi kepada dosa, hidup dalam pertobatan, terus membangun kerendahan hati, bersyukur, berdoa dengan tulus gitu ya. Tidak heboh dengan hal-hal lain di luar firman Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Itu yang kita harus bangun dalam diri kita sendiri. Dan di sini saya tambahkan, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita saja yang sudah tahu firman Tuhan, yang berdoa memuji Tuhan, berpuasa, kalau kita gagal membayar harganya untuk betul-betul menjadi hamba kebenaran, kita juga ditolak sama Tuhan. Makanya dulu kan saya katakan, kalau orang nggak baca firman Tuhan, itu berpotensi nggak masuk surga. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kan Alkitab katakan di Timotius, bahwa firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau orang nggak baca firman, itu nggak pernah berubah. Makanya kan seperti kejadian sekarang yang sedang viral di bangsa ini. Kemarin kakak saya bilang, loh itu sepertinya orang suku ini ya, sepertinya orang Kristen gitu. Saya tertarik googling gitu ya, ternyata yang bersangkutan itu adalah orang Kristen gitu ya. Dan sekarang sih masih diduga ya, dan dalam penyelidikan kasus besar ini gitu. Kita ada presumption of innocent, praduga tak bersalah. Tapi berdasarkan bukti-bukti kan sebelum orang dinyatakan tersangka kan masih diduga begitu ya. Tapi kan itu kan semua proses hukum yang dijalani. Tapi kita juga selaku publik udah bisa mengira-ngira gitu ya. Sebuah kasus besar terjadi melibatkan orang-orang yang beragama Kristen. Nah, lalu saya katakan sama kakak saya ini, gak jadi ukuran orang Kristennya, gak jadi ukuran. Orang, saya kasih tahu, orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada kebenaran, itu tidak akan mengubahkan. Karena orang merelakan dirinya menjadi hamba atas kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang A, saya katakan siap. Firman Tuhan bilang B, saya katakan ya. Firman Tuhan bilang C, ya saya ikut, saya turut, saya mau memikul salib, menyangkal diri. Maka dia akan diubahkan. Semakin takut sama Tuhan, semakin benar perkataannya, semakin jujur perbuatannya, semakin takut dosa gitu kan. Nah itu karena firman Tuhan. Nah makanya saya katakan tadi kan itu contoh bahwa orang Kristen kalau tidak membaca firman Tuhan, bagi saya loh, orang bisa berargumen dengan apa yang saya katakan. Orang kalau jauh dari firman Tuhan tak akan semakin mengenal Tuhan, tak akan hidupnya diubahkan. Nah, ini yang saya mau tegaskan pada kita. Karena di dalam pelayanan ini ditetapkan firman Tuhan sebagai pengajaran. Yuk mari kita belajar daripada rema yang sederhana ini. Bagaimana Daud, seorang yang dalam perilakunya itu menunjukkan kasih setia, tahu membalaskan yang baik, berperilaku adil, tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Alkitab dan ungkapan Tuhan yang berkata bahwa dia berkenan, dia melakukan semua yang Tuhan kehendaki, lalu kemudian juga hanya kecuali perkara Uria gitu. Nah, rema ini memperingatkan saya dan untuk kita semuanya, jangan tahu firman Tuhan tapi tidak hidup di dalamnya. Itu adalah sebuah kemunafikan dan itu tidak akan banyak menyelamatkan. Nah, biarlah kita yang sudah tahu firman Tuhan, kita hidupi, menjaga perkataan kita, terutama menjaga hati, seperti Amsal 4 ayat 23 katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati sumbernya. Kalau hati orang terjaga, maka perkataannya terjaga, perbuatannya terjaga. Karena oleh kesepadanan antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran yang kita ketahuilah, maka Tuhan akan berkenan dengan kehidupan kita. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada sharing ini di pengantar tadi, untuk sungguh-sungguh meminta kepada Roh Kudus, roh hikmat untuk membedakan roh, ya, lalu kemudian tertanam dan firman Tuhan, jangan mudah menerima saja apa yang dikatakan orang di luar sana atas nama Tuhan. Tadi saya sudah katakan dua tokoh hamba Tuhan, yang pertama sudah mengalami hal-hal yang supernatural dengan Tuhan, tapi tetap juga tidak semua langsung benar. Ada juga sekarang tokoh yang
yang saya sampaikan tadi, memberikan pengajaran yang rasanya itu tidak cocok gitu ya. Ingat bahwa manusia itu bisa salah, termasuk diri saya. Makanya harus berdasar firman Tuhan, lalu bangun keintiman sama Tuhan supaya punya uh, 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 sensitivitas, kemudian punya kemampuan untuk membedakan roh ini dari Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera atau roh yang lain yang uh, uh, membuatkan kejanggalan atau uh, uh, ya aneh aja gitu. Pertama langsung dikenalin gitu, karena uh, uh, Roh Kudus itu uh, peka terhadap Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus itu menuntut pada kebenaran, kemudian membawa damai sejahtera, memotivasi, bukan yang aneh-aneh gitu. Perhatikan itu, dan juga yuk kita, itu yang terus kita perhatikan setiap hari, dari bangun pagi melanjutkan sepanjang hari, hari demi hari, biar setiap apa yang kita katakan, kita pikirkan, apa yang kita perbuat menjadi ibadah. Kan ini Bu Shirley baru saja sebelum rekaman saya baca tentang bagaimana dia diberkati dengan namanya melayani Tuhan. Itu bukan sekedar melayani gereja, tapi apapun yang kita perbuat, kan itu firman Tuhan katakan di Kolose. Dan apa saja yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Semuanya memberikan upah. Biar kita selama menumpang di bumi ini orang yang menjaga kebersihan, menjaga ketentraman, bukan orang yang jorok, bukan yang berkata-kata yang negatif, bukan berbuat yang curang, tapi kita bersifat membantu sama orang, bersifat menolong, kita jadi berkat, kita nggak jadi beban. Itu juga adalah pelayanan kita kepada Tuhan, menjadi berkat. Akhirnya orang bisa lihat Yesus, Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan pada sharing ini memberkati kita semuanya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, oh, ku sembah